dengan pengantar mengenai peran teknologi dalam kehidupan modern sebelum membawa kita masuk ke dunia pengolahan citra digital. Di sini, pembaca akan diperkenalkan pada konsep computer vision, struktur citra, serta teknik transformasi data visual yang menjadi dasar dalam memproses citra medis. Yang membuat buku ini istimewa adalah pembahasan mendalam mengenai penerapan algoritma komputasi dalam mendeteksi tumor otak berbasis citra MRI. Dilengkapi dengan contoh studi kasus, Dwi Swasono Rahmat menjabarkan bagaimana data MRI diolah mulai dari pembuatan ground truth, proses segmentasi, hingga pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Sugiononya sudah masuk ke dalam room Bapak? Waalaikumsalam sudah. Oke, baik. Kita mulai ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh peserta yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara webinar nasional pagi ini, Sabtu 16 Agustus 2025. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, perkenalkan, saya Umi Alfia, General Manager dari UIN Pustaka Nusantara. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam ruang belajar bersama. Kami sangat bersyukur dan bangga karena Bapak Sugiono SPD berkenan hadir sebagai narasumber dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung sejak pagi. Semangat dan antusias Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian sangat kami hargai. Tema kita pagi ini adalah memperkuat pilar pendidikan karakter di tengah krisis moral pelajar, sebuah tema yang sangat penting untuk kita bahas bersama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan bismillah. Saya secara resmi membuka webinar pagi ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator kita, Ibu Sepia Mayulansari, untuk memandu jalannya acara. Kepada Ibu Sepia kami persilahkan. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di webinar nasional dengan tema memperkuat pilar pendidikan di tengah krisis moral pelajar. Yang terhormat pimpinan UIN Pustaka Nusantara, yang saya hormati Bapak Sugiono SPD selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati para penulis, pendidik, akademisi, praktisi, Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sepia Mayulansari, berkesempatan memandu jalannya webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai webinar, izinkan saya bacakan tata tertib kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu, rekan mahasiswa dan seluruh peserta webinar mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa gangguan. Untuk yang kedua, link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab. Jadi harap Bapak Ibu untuk mengisi absen kehadiran. Dan yang ketiga, kami akan memberikan kesempatan Bapak Ibu, yaitu 3 pertanyaan dan pastinya akan mendapatkan door prize, pulsa gratis dan mendapatkan voucher 10% setiap pembelian paket penerbitan di UIN Pustaka Nusantara.
Baik, Bapak Ibu, rekan peserta webinar kita pada pagi hari ini, krisis moral di kalangan pelajar semakin nyata dan sangat mengkhawatirkan. Saat ini kita sama-sama nih mencari solusi, membangun karakter, dan menyiapkan generasi yang berintegritas, yang siap menghadapi tantangan zaman. Dalam hal ini kita akan didampingi oleh pemateri hebat kita, pemateri yang luar biasa dengan penuh semangat. Izinkan saya perkenalkan narasumber inspiratif kita, yaitu Bapak Sugiono SPD yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Beliau merupakan salah seorang pendidik di SMP PGRI Puncokusumo, mengampu mata pembelajaran bahasa Indonesia. Beliau juga aktif di berbagai komunitas, terutama sebagai Ketua Umum FOMO FLC dan sebagai desain cover book. Selain itu, Bapak Sugiono SPD atau yang sering disapa dengan Pak Sugi dari tahun 2018 sampai hingga saat ini itu aktif menjuarai event-event yang berkaitan dengan kepramukaan, desain, bahkan literasi, Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi hari ini dengan penuh semangat dan interaktif. Jangan lupa siapkan catatan, pertanyaan, dan tentu saja pastikan koneksi internet tetap stabil. Kepada Bapak Sugiono, kami persilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kakak moderator sudah memberikan waktunya kepada panitia. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah diperkenalkan background saya. Ya, saya sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah SMP PGRI Poncokusumo, dekat dengan tempat tinggal saya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal atau materi seputar kependidikan yang diminta oleh panitia, yaitu tentang krisis moral. Ya, jadi ini langsung ke materi atau bagaimana enaknya, Kak? Langsung ke materi ya. Oke. Perlu digarisbawahi, ini materi yang akan saya sampaikan berdasarkan analisis saya, analisis pribadi. Saya tidak mengambil dari buku dan lain-lain. Ini pure murni pengalaman saya mengajar selama beberapa tahun, mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya mengajar, saya analisis melalui kegiatan kepramukaan, melalui mengajar dalam kelas. Ini memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi guru di dalam kelas dan guru di luar kelas ini memiliki metode yang berbeda sehingga bisa membentuk karakter yang kuat. Nah, nanti bagaimana caranya kita sebagai pihak guru atau pengajar atau orang tua wali murid bisa menerapkan pembelajaran ini baik di sekolah maupun di rumah. Ya, oke. Next ke slide selanjutnya, Kak. Kita harus tahu dulu apa sih karakter. Ya. Kalau kita berbicara tentang karakter itu pasti menyinggung dengan sifat dan akhlak atau budi pekerti, ya, yang bisa membedakan orang satu dengan yang lainnya. Perlu digarisbawahi, Bapak Ibu semuanya, karakter itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memukul rata orang harus sama. Ya, disclaimer awal, ini saya tekankan lagi awal sebelum saya berlanjut. Karakter orang itu berbeda-beda, tidak sama semuanya. Jadi kita tidak bisa memukul rata dan kita menciptakan metode pembelajaran itu juga harus berbeda. Nah, bagaimana, apa saja nanti karakter-karakter dan bagaimana cara penanganannya? Next,
kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, fenomena yang sering terjadi, pasti Bapak Ibu guru sering mengalami ya, ini siswa melawan gurunya, memukul gurunya, membantah kepada gurunya. Ini sangat miris, apalagi akhir-akhir ini di TikTok, YouTube. Aduh, sering banget. Di wilayah Jawa Timur juga banyak terjadi hal seperti ini. Ya. Makanya ini sangat penting, jangan kepada guru, kepada orang tuanya saja melawan, ya, melawan ketika diberitahu, ketika dikasih tahu, bukannya iya tapi wah gimana sih lah, ini sangat-sangat meresahkan ya kadang. Kemudian yang kedua ini fenomena perbuatan, mohon maaf, sedikit mesum, berpacaran, kemudian hamil di luar nikah atau masih di usia dini, ini juga marak terjadi di kalangan siswa baik SMP maupun SMA. Ini banyak sekali. Di kota Malang sendiri, Jawa, ini termasuk tertinggi tingkatnya. Cerai dan nikah dini ini sangat tinggi banget. Nah, makanya bagaimana gitu mengantisipasinya. Kemudian ada bullying, kemarin juga lagi-lagi di Jawa lagi ya. Saya sering melihat bullying ya, perundungan dan lain-lain. Nah, next lanjut, apa yang salah kira-kira dari metode pendidikan kita? Apa yang salah? Pasti ada kesalahan. Kita tidak boleh pure murni menyalahkan siswa. Kita juga tidak boleh pure murni menyalahkan guru juga. Perlu kita evaluasi bersama kesalahannya di mana, gitu ya. Letak kurangnya di mana kok sehingga banyak terjadi hal tersebut. Nah, ini saya riset berkali-kali, kemudian saya terapkan di sekolah saya juga bagaimana mengatasinya. Alhamdulillah banget, di sekolah saya sudah hampir 2 tahun ini tidak ada satupun siswa saya yang berkelahi, nggak ada satupun. Alhamdulillah banget, sudah menekan sekali. Kemudian nilai rapot pendidikan, alhamdulillah semuanya sudah hijau ya, sudah hijau, tidak ada yang kuning ataupun merah, semuanya baik. Alhamdulillah itu memang ditekankan dari sektor apa saja. Nah, nanti saya akan bedah. Ayo lanjut ke next analisa. Ke analisa yang pertama itu pasti faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan, apalagi anak usia SMP, SMA itu masih proses mencari jati diri. Ya. Mencari jati diri, ugal-ugalan, ingin dipandang orang, itu pasti. Nah, ya, kemudian ketidaktahuan. Di sini rapi, di situ tidak. Oke, ketidaktahuan anak, kita tidak menyalahkan anak tidak memiliki sopan santun. Nah, tidak memiliki etika. Karena apa? Saya analisa, saya riset. Biasanya orang tua ketika memberi ini tidak sopan, ini tidak baik, ya, langsung ngejas-jas, ini tidak baik, ini tidak baik, tanpa memberikan alasan. Alasannya kenapa? Nah, karena di Jawa itu ada gak ilok, ini gak ilok, ini ngelakoni ini gak ilok, gak baik. Tapi tanpa menyertakan alasan yang konkret. Sedangkan anak zaman sekarang itu realistis, ya, logikanya main. Nah, Kak Ilo kenapa? Pak Mali itu kenapa? Mereka selalu bertanya-tanya. Kalau jawabannya tidak pas, tidak tepat, apa yang terjadi? Ya tidak dihiraukan. Apa itu Kak Ilo? Apa itu Pak Mali? Bodoh amat. Itu ketidaktahuan mereka. Jadi nanti perlu kita evaluasi kembali. Kemudian
karena faktor media sosial. Selain lingkungan real life, juga media maya ini sangat-sangat menentukan karakter anak. Ikut-ikut tren, ya. FOMO, ya, FOMO ngikutin apa gini, ikutin apa yang notabene tidak baik diikutin. Nah, perlu kita bagaimana caranya media sosial ini digunakan dengan cara baik dan benar, ya. Nanti saya berikan contoh program-program saya di sekolah saya ketika menggunakan media sosial dengan bijak dan baik. Kemudian faktor keluarga juga penting, Bapak Ibu semuanya. Faktor keluarga, ketika anak yang depresi, ketika anak yang sering jahil, usil, dan lain-lain, itu biasanya background dari anak tersebut mungkin broken home, kemudian kurangnya kasih sayang, ada juga yang setiap harinya di rumah dimarahi orang tuanya, sehingga di sekolah atau di lingkungan masyarakat mereka ingin menunjukkan jati dirinya, kepingin mencari perhatian kepada gurunya. Saya sering menemui ini. Ada salah satu siswa saya, usil banget, cari perhatian, muter-muter di kelas, pernah kan, hiperaktif, puter sana, puter sini, jawil sana, jawil sini. Ya. Tapi ternyata kembali. Ternyata dia yang itu broken home, mencari perhatian. Kemudian dari sekolah. Nah, sekolah ini siapa? Yaitu Bapak Ibu guru, kemudian warga sekolah yang ada seluk-beluknya di sekolah. Ketika ada anak seperti itu, ada anak jahil, bukannya kita mencari solusi, kemudian bukannya kita memberikan perhatian, tapi kadang kita malah langsung jas. Kenapa telat? Langsung hukum push up 50 kali, suruh pulang dan lain-lain, tanpa kita tahu masalahnya dia. Betul apa tidak? Biasanya langsung seperti itu, wes tidak peduli. Kamu mau alasan apapun, kamu telat tidak memakai kacu leher atau nggak memakai topi, ya, misalnya, langsung dihukum, puter lapangan dan lain-lain. Nah, ini yang sangat-sangat kurang bagus ya, kecuali hukuman itu sudah dibicarakan atau ada kesepakatan kelas, itu no problem, nggak masalah, selama tidak ada unsur fisik, ya. Unsur fisik misalnya memukul, nabok, jewer, itu jangan ada. Kalau ada kesepakatan kelas, misalnya kalau tidak membawa buku, maka putar lapangan 3 kali, 5 kali, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan kelas, tiba-tiba langsung jas, kamu ini gini, kamu ini gini, ini yang sangat-sangat tidak baik, ya, sangat tidak baik. Kemudian next kita ke fakta-fakta. Ya, fakta-fakta ini sesuai analisa saya. Lanjut slide-nya. Oke, oh, di situ pecah ya Kak ya. Lanjut kembali ke fakta Kak. Oke, fakta. Oke, fakta-fakta yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu kurang kontrol orang tua. Nah, orang tua tidak mengontrol anaknya, main gadgetnya itu buat apa, kemudian biasanya itu sudah tertanam mulai dari kecil. Wes,
Yang penting tidak main jauh-jauh, HP-an saja, terserah kamu, yang penting diam. Ya, biasanya seperti itu orang tua ya. Jadi HP itu hanya untuk alat untuk membantu orang tua agar anaknya tidak kemana-mana. Ya, tanpa harus mengontrolnya. Wis yang penting kamu diam, nggak kemana-mana, anteng. Sedangkan di dunia maya, dunia online, apa sih yang dilihat? Mungkin bisa jadi kekerasan, bisa jadi bagaimana membuat narkoba. Lah, kan kita nggak tahu. Kemudian tren-tren papor dan lain-lain kan banyak di TikTok gitu. Sehingga perlu orang tua untuk mengontrol. Nah, kita sebagai guru juga harus punya yang namanya paguyuban kelas. Jadi usahakan entah 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali atau per semester, lakukan paguyuban untuk mengevaluasi anaknya ini bagaimana dengan wali kelas. Ya. Jadi perlu sekali pihak guru dan orang tua untuk mengontrol anak. Kemudian ini, guru hanya teori. Nah, teori itu penting, namun praktek itu juga sangat penting sekali. Ya, ya jadi seperti itu. Guru hanya ceramah dan ceramah tanpa memberikan contoh. Nah, dalam metode pendidikannya Ki Hajar Dewantara menyebutkan ingso sumtulodo, di depan memberikan contoh. Ya. Kadang kita keluar harus rapi, harus rajin, harus berpakaian lengkap, namun gurunya tidak lengkap. Gurunya tidak memakai lengkap. Kemudian harus datang tepat waktu, tapi gurunya datangnya telat. Ya. Jam 7 lebih baru datang. Siswa-siswa sudah nunggu. Ini kurangnya implementasi. Ya. Terus kemudian tidak ada kedekatan antara guru dan murid. Ini yang menjadi momok, menurut aku jadi hal yang sangat menakutkan. Ketika guru atau orang tua merasa dirinya wow besar, kemudian menerapkan sistem feudalisme, bahwa orang tua anak harus tunduk kepada orang tua banget. Ini sangat tidak baik. Ya, jadi orang tua tetap harus dekat ke anak sesekali. Ketika istirahat, datangi ke kelasnya. Nak, makan apa? Nak, uang kalau sangu berapa? Uang sakunya berapa? Kalau jajan apa aja? Tanyai hal-hal yang basic aja, yang simple-simple. Tidak perlu hal-hal yang berat-berat. Itu anak sudah merasa diperhatikan banget gitu. Perhatikan penuh. Ya. Kadang kan guru gengsi untuk dekat kepada anak pun gengsi, yaitu kemudian menjaga marwahnya gitu. Padahal menjaga marwah ketika kita dekat kepada anak, tapi dengan tetap ada batasan-batasan, tidak berbicara secara intim ya, atau secara lebih jauh, misalnya membahas tentang keluarga dan lain-lain, ini jangan. Tapi kalau membahas hari ini belajar tentang apa, sama guru siapa, didekati, itu anak senang banget ya. Kemudian ada apresiasi gitu ya. Kemudian tidak ada pemanfaatan. Nah, ini tidak ada pemanfaatan teknologi. Pendidikan di Indonesia, terutama di area-area ini, kadang masih takut dengan teknologi. Aduh, takut banget. HP dilarang untuk ke sekolah. Kalau di sini bawa HP. Kalau di sekolah saya memang saya suruh bawa HP ketika pelajaran saya ya. Kalau pelajaran guru yang lainnya bebas. Ya, mau bawa HP boleh, tidak juga terserah bapak ibu guru yang lain. Kalau di pelajaran saya bawa HP. Saya manfaatkan untuk apa? Ketika pelajaran bahasa Indonesia,
Silakan dicek di Instagram saya, boleh. Instagram saya namanya Sugi Masugi, cari aja Sugi Masugi. Itu hasil karya-karya murid saya. Kemudian di TikTok saya juga ada Sastrawan Negara, cari aja, itu karya-karya murid saya. Contoh pelajaran bahasa Indonesia membuat infografi ya, daripada saya cuma omon-omon ya, cuma nulis capek ya, mending murid didik saya ajari desain, membuat infografi ya dari HP, memanfaatkan aplikasi Canva, kemudian diupload di Instagramnya masing-masing ya. Tahukah kamu bahwa di daerah sini memiliki makanan kuliner dan lain-lain. Nah, ini memanfaatkan banget HP dan alhamdulillah ya ada yang melanjutkan terus membuat konten-konten seperti itu. Ya. Kemudian ketika kegiatan kepramukaan contohnya, seperti kemarin bisa dicek di TikTok saya, jelajah Medan atau jelajah-jelajah, kan seneng anak ya, daripada jelajah cuma ngelamun ya, cuma capek akhirnya pingsan, lebih baik saya suruh bawa HP, silahkan amati di sekelilingnya, buatlah vlog TikTok. Jadi halo guys, jadi anak-anak bisa membuat vlog. Saya jalan ke sini guys. Ini memanfaatkan HP banget. Gitu. Memanfaatkan teknologi juga sangat penting untuk memerangi hal-hal yang tidak baik. Kemudian kita juga memanfaatkan HP atau teknologi. Misalnya anak-anak suka nge-game ini. Ayo, saya tanya kepada Bapak Ibu guru semuanya, pasti tabu kan dengan game. Aduh, jangan game itu membodohkan, membuat anak itu gini. Iya kan? Iya. Padahal ya kalau kita bisa mengontrolnya, buat ekstra Mobile Legend. Saya buat ekstra Mobile Legend. Anak-anak saya suruh membawa HP, kemudian saya bentuk tim-tim. Nah ini bisa kerjasama, akhirnya mereka rukun. Itu suka mengumpat kata-kata kotor. Nah, tapi kalau ada gurunya, nggak mungkin dong pakai kata-kata kotor, bisa diganti. Aduh, wah, akhirnya dengan main kita kasih strategi. Itu mengontrol banget untuk anak tidak berkata kotor lagi. Ya, jadi alhamdulillah ya memang tidak ada kata-kata kotor lagi yang muncul ketika kalah, langsung bilang apa gitu, hewan sekebun binatang diucapin ya gitu. Ya. Tapi kalau ada gurunya nggak mungkin berani. Nah, akhirnya ke kontrol, lama-lama terbiasa tidak mengucapkan kata-kata kotor lagi. Kemudian minim pemahaman psikologi. Nah, ini Bapak Ibu guru juga harus, orang tua wajib memahami psikologi anak. Mana ketika anak ini memiliki mood yang sangat baik, mana ketika anak ini memiliki mood yang ketika buruk. Nah, ini penanganannya harus beda. Jangan dipukul rata. Ketika moodnya anaknya jelek, Bapak Ibu guru dipaksa harus. Ini malah tambah bikin anak itu tidak nyaman di sekolah. Apalagi sampai kalau ada gurunya. Nah ini lucu lagi. Ketika ada guru izin, bukannya aduh kok izin ya, tapi malah alhamdulillah bu guru ini tidak hadir gitu. Ada kira-kira. Ya. Ini sangat apa ya? Lucu banget, tapi itu nyata. Ketika ada guru, misalnya guru si A hujan tidak datang, alhamdulillah Pak guru ini tidak datang, bisa santai. Atau kadang juga gini, Pak istirahat Pak istirahat Pak pulang Pak untuk cepet-cepet pulang. Ketika ada lagi biasanya, ketika ada gurunya di kantor tidak masuk kelas, tidak ada satupun siswa yang ingin atau punya keinginan
jemput gurunya atau tanya, Pak, ini jamnya jenengan. Oh, kadang malah biarin Nes, biarin aja, biar nggak masuk kelasnya. Itu kenapa? Salah satunya yaitu sekolah itu menjadi takut, tidak menggembirakan, tidak asyik gurunya nggak asyik. Ya, takut banget. Dan itu fakta di lapangan saya melihat seperti itu. Bagaimana membuat ruang kelas itu asik? Ya kita harus friendly kepada siswa. Kita tanyakan, kamu ambil contoh untuk membuat psikologi awal di awal pembelajaran. Coba terapkan ini ya. Ini yang biasa saya terapkan. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Tanya pertama kali, apa kabar hari ini? Full galau apa full senyum? Full galau Pak, misalnya. Ya, tanya, galau kenapa ini? Ayo galau kenapa? Itu sudah psikologi anak langsung menganggap kita itu friendly. Mereka merasa diperhatikan, kondisi hatinya diperhatikan. Atau bisa juga menggunakan konsep ketika mau masuk kelas ada stick. Biasanya stick punya emoticon atau gambar emoticon, silakan ditempelkan atau mengambil emoticon suasana hati mereka. Ya, kalau ya ambil emoticon kalau senang ya senyum gitu. Itu merasa diperhatikan. Ya, itu perlunya memahami psikologi anak. Jadi kita tahu ketika anak galau atau suasana hatinya tidak baik, kita juga memberikan materi tidak langsung dijujuk banyak. Sedikit aja, yang penting dibuat permainan, itu membuat anak yang awalnya galau jadi senang dengan permainan tepuk-tepuk dulu atau nyanyi-nyanyi dulu, bisa. Ya, langsung biasanya ada guru ya, saya sering melihat guru ya, saya itu sering suka cross check, saya tidak menyalahkan bapak ibu guru, tapi hal ini kalau bisa jangan masuk dengan muka mengkerut, duduk diam, menjelaskan dengan ceramah tanpa ada keliling-keliling, wes anteng tok, ya diam aja di depan, anak pada takut gini semuanya. Nah, ini justru bukan anak yang patuh. Sekali lagi, ini bukan anak yang patuh, tapi anak yang takut. Ini sistemnya Belanda, feudalisme. Sistemnya Inggris, feudalisme harus patuh kepada orang yang lebih tua. Padahal ketika ada anak yang menyampaikan pendapatnya, misalnya rame dengan argumentasinya, itu malah tambah bagus. Berarti sangat memperhatikan penuh materinya Bapak Ibu guru. Ya, bukan yang diam saja. Ya. Ini sangat tidak bagus. Oke, lanjut next. Silakan, ini klaim pribadi saya. Next, klaim pribadi. Oke, ini klaim pribadi anak. Tidak ada anak nakal. Nah, saya alhamdulillah saya memang sering diundang di berbagai sekolah untuk mengisi kegiatan kepramukaan. Hampir satu kecamatan sudah saya masukin, semua sekolah ya, kecamatan di sini sudah saya masukin, bahkan di luar kecamatan juga saya masukin. Yang katanya anak nakal banget, itu ketika kita bisa mengendalikannya, itu tidak ada yang nakal, manut semuanya, nurut, bagus. Ya, nakal kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, ini ada tips dari saya, silakan boleh dipraktekkan Bapak Ibu semuanya. Anak yang katanya nakal, ya, anak yang aktif banget, hiperaktif ini, jangan langsung dijudge. Kamu jangan ikut, kamu keluar. Justru anak yang nakal ini berikanlah kepercayaan. Jadikan pinru atau pemimpin atau ketua kelas. Nah,
Anak yang menurut bapak ibu ini super duper banget, jadikan pemimpin teman-teman yang lain. Itu tips dari saya dan sudah saya terapkan. Ketika anak nakal, anak yang speak up-nya bagus, anak nakal itu cenderung speak up-nya bagus, kemudian mental untuk maju ke depannya juga oke, ya. Daripada anak yang pendiam-pendiam itu disuruh maju pasti takut. Kalau anak bandel ya, yang katanya bandel, suruh maju, jangan kan suruh maju, suruh nyanyi joget pun mau mereka. Takut. Beri kepercayaan. Coba beri kepercayaan. Kamu tolong ya, siapkan baris. Otomatis dia, wow, kalau anak nakal, temennya nggak baris, berani dia langsung, hei, ayo baris. Baris, pasti seperti itu. Itu sudah saya terapkan. Akhirnya apa? Semuanya ikut disiplin. Ya, akhirnya semuanya ikut disiplin. Ya, kalau di kelompok di kelas ada anak yang luar rame banget, langsung tunjuk. Ayo silahkan kamu pimpin temennya untuk diskusi. Kamu harus bisa memecahkan masalah ini, kamu cari jawabannya. Kalau sampai kelompok kamu tidak bisa menjawab, ya itu tanggung jawab kamu. Nah, anak yang nakal diberi tanggung jawab, wah, teman-temannya langsung, ayo cepet. Wah, seperti itu. Jadinya tidak nakal lagi, lebih disiplin dan tanggung jawab. Itu tips dari saya ya. Kemudian tidak ada siswa bodoh ya, nggak ada. Sekali lagi, disclaimer yang awal tadi, saya bilang karakter anak itu berbeda-beda. Baik karakter maupun kemampuan anak itu juga berbeda loh. Ya. Ada anak yang tipikal visual, auditory, ada juga kinestetik, beda-beda. Kadang anak yang pintar menulis tidak pintar menggambar. Anak yang pintar menggambar tidak pintar olahraga. Anak yang pintar olahraga tidak pintar menulis. Jadi anak itu punya passion masing-masing. Ya. Kemudian penyampaian juga harus bervariatif. Ada anak ketika diterangkan hanya melalui ucapan atau metode ceramah, itu tidak nyambung. Makanya harus menggunakan visual atau gambaran. Ini loh tempatnya Kalimantan itu gambarnya seperti ini. Ini loh gambarnya tari remo seperti ini loh. Jadi harus dilihat. Kemudian anak juga auditory. Ketika hanya diberikan gambar saja mereka bingung. Harus ada suara atau musik-musik yang mengiringi juga. Jadi harus dicoba berkali-kali. Mungkin pertemuan kali ini menggunakan visual, kemudian penguatannya menggunakan auditory, atau bisa juga digabungkan ketika pembelajarannya menggunakan proyektor LCD proyektor ya, kemudian dikasih video, kemudian dijelaskan dengan cara ceramah, kemudian biar tidak boring itu dengan permainan-permainan, itu semuanya akan terkena imbasnya. Ya. Hindari ketika mengajar cuma gini, toh anak-anak bahwa Amerika itu adalah negara adidaya, ya, tanpa menjelaskan adidayanya seperti apa, penggambarannya seperti apa, di mana letak petanya, mereka tidak tahu, hanya ceramah saja duduk diam gini, bosan. Oke, berarti ketika ada, oh ini siswa ini dibilang bodoh, berarti bukan siswanya yang bodoh, gurunya yang belum bisa belum sukses mencerdaskan siswanya. Ya, kecuali anak itu memang memiliki kekurangan, ya, atau bisa kita sebut anak spesial. Itu kecualikan itu. Kalau anak yang normal-normal saja semuanya, ketika ada anak yang kurang, ketika ada pelajaran nilainya 30, sudah dibilang bodoh semuanya. Waduh,
ini bukan siswanya yang bodoh, namun penyampaian gurunya yang kurang masuk. Kalau ada satu anak dua yang kurang, itu wajar. Kalau semuanya, biasanya sekolah itu gitu fenomenanya. Semuanya nilainya rata, apalagi di mata pelajaran kayak bahasa Inggris, matematika, nilainya 30 semua. Gurunya sampai bingung. Sampai bingung. Harus ngaturnya gimana. Apa yang salah? Berarti metode pembelajarannya yang kurang ngena. Mereka nggak paham. Kemudian tidak ada kasus. Sekali lagi, tidak ada kasus. Usahakan itu loh, kedekatan antara guru dan murid itu perlu. Kemudian jangan meremehkan kasus-kasus kecil. Contoh simpel, Pak, pulpen saya hilang. Simpel kan, walaupun barangnya itu kecil, mini, tapi ini masuk kriminal juga mencuri. Nah, guru harus tetap menindak, mencari dari CCTV atau menanya, tapi jangan langsung ngejudge anak. Tanya, kamu mau ngambil, kalau bisa jangan di publik, bawa ke ruangan khusus, tanya, kamu ngambil pulpennya. Hal-hal remeh ini harus tetap diperhatikan terus sehingga mereka itu punya mindset, oh ketika aku melakukan kesalahan atau kasus itu guru saya peduli. Jangan sampai melakukan hal itu berkali-kali. Bisa-bisa saya keluarga. Nanti anak-anak punya mindset seperti itu sendiri. Oh, ini tidak baik. Contoh simpel, Pak, saya disenggol. Nah, ini loh biasanya. Pak, saya ini diginikan sama si cowok ini. Biasanya cewek itu yang sering lapor seperti itu. lapor. Allah, biasanya guru itu menjawab, Allah gitu aja kok, jangan laporan. Gitu aja. Padahal kita harus tetap memperhatikan. Nak, jangan nakal, minimal bilang gitu aja. Nak, jangan nakal. Kalau nakal nanti kamu sendiri yang kena dampaknya sendiri. Itu harus kita beritahu. Kalau kamu sampai melakukan kasus, yang rugi bukan kamu saja, tapi orang tua kamu malu, keluarganya malu, kemudian sampai nanti anak-anak kamu juga malu. Masa punya bapak dikeluarkan dari sekolah? Nah, ini sudah mindsetnya itu masih berpikir dua kali ketika mau melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian ada tips, kalau metode pembelajaran dari saya, tips untuk menekan kasus atau siswa bodoh. Ini tips dari saya. Coba sesekali anak diberikan tanggung jawab berkelompok, ya. Kemudian anak itu untuk mengajari adik kelasnya, misalnya, atau mengajari temannya. Contoh, kelas 9, kalau di kegiatan kepramukaan, kelas 9 mengajari kelas 8, kelas 8 mengajari kelas 7. Nah, mereka ini akan terbentuk, oh iya, ternyata ngajar itu cuma banget ya. Ternyata ngajar itu nggak semudah itu ya. Aduh, murah, pasti anak masuk ya. Aduh Pak, ngajar itu capek banget Pak. Saya sering menemui seperti itu. Aduh, ya ampun. Ini loh Pak, diajari nggak bisa-bisa Pak. Mangkel aku Pak. Itu ya curhatannya anaknya seperti itu biasanya. Saya sebel Pak. Akhirnya tanpa mereka sadari, pemikirannya pun pecah sendiri. Oh iya, ketika ada guru mengajar, lebih baik kita diam, karena tahu capeknya mengajar itu seperti apa. Itu metode yang bertahun-tahun saya terapkan. Saya hanya mengajari beberapa anak. Nah, beberapa anak ini saya suruh ngajari ke temannya. Dan saya rolling terus anaknya. Semuanya harus terimbas mengajari temannya yang lain. Akhirnya mereka tahu rasanya mengajar menjadi guru. Kalau mengajar jadi guru itu nggak segampang yang diomongkan. Ketika ada guru ngomong, mereka bercanda, ya itu rasanya. Itu. Ya. Lanjut.
problem solvingnya tadi banyak sudah problem solving ya, kemudian ini yang penting. Lanjut next slide. Oke, yang pertama kenali kepribadian anak. Mengenali anak itu penting. Anak itu nggak sama ada anak yang baperan. Ada anak yang mentalnya memang kuat. Kalau bahasa sekarang itu ada generasi stroberi. Ada zaman sekarang itu generasi stroberi. Generasi stroberi itu generasi ketik hanya kelihatannya fashionnya bagus, mereka kuat-kuat banget. Tapi ketika ada bentakan sedikit, bentakan atau tekanan sedikit, mereka langsung penyit, langsung KO. Ya, jadi perlu kita pelan-pelan untuk memberikan apa soft terapi itu pelan. Ada soft terapi, oh ya ini ada soft terapi, ada shock terapi. Soft terapi itu dengan metode ceramah. Ya. Shock terapi itu sesekali kita harus nggak apa-apa Bapak Ibu guru menghentak. Kamu ini misalnya itu boleh, tapi jangan sering-sering. Jangan setiap hari langsung kamu ya. Soft terapi beri penceramah, soft terapi dihentak. Setelah menghentak, nah ini kebiasaannya orang habis memarahi anak sudah diam. Jangan seperti itu. Tetap harus kita jelaskan. Nah, kenapa sih Bapak tadi mentak kamu? Karena kamu sudah melakukan kesalahan ini. Sekarang saya tanya, yang salah siapa? Kenapa Bapak sampai marah? Nah, ini akhirnya anak itu tidak menimbulkan rasa mangkel atau geram, tapi anak itu akan berpikir lagi. Jadi kita harus mengenali kepribadiannya, jangan disamakan lagi. Ada anak yang harus diceramain dengan halus, ada anak yang memang harus dihentak juga. Ya, kemudian problem kita harus tahu problemnya anaknya apa. Lagi-lagi ketika anak melakukan kesalahan jangan langsung dihukum. Sekali lagi jangan langsung dihukum, dijas atau langsung diberikan konsekuensi ya. Tapi tanya, kenapa telat? Mungkin bisa jadi bannya bocor. Ayo, siapa yang bisa menyangka kalau bannya bocor? Apakah kita bisa, oh nanti bannya bocor? Nggak bisa. Terus gimana ngatasinya? Kan kita nggak bisa, kita nggak tahu. Karena ban bocor, Bapak Ibu guru sendiri kalau bannya bocor ya pasti telat. Kenapa lagi? Kenapa bukunya nggak dibawa? Mungkin bisa jadi bukunya, nah, apalagi anak-anak di desa. Bukunya itu kadang satu buku digunakan 2 mata pelajaran. Ini dan kita nggak bisa. Apalagi anak di desa, kita juga nggak tahu ekonominya keluarganya bagaimana. Bisa jadi anak broken home. Terus kita harus memaksakan anak itu harus segera punya topi, harus segera punya ini, punya itu. Kita nggak bisa, kasihan mereka. Satu-satu, pelan-pelan ditanyai. Ini kok belum lengkap bednya? Iya Pak, saya masih nabung. Oh ya udah, minggu depan ya. Tabung dulu uangnya. Itu anak itu lebih adem, lebih sejuk. Terus seandainya memang minggu depannya lagi, kok belum dipasang lagi bednya? Tanya lagi kenapa. Mungkin bisa jadi uangnya kurang dan lain-lainnya bisa. Terus bagaimana pemecahannya? Kita tanya ke kepala sekolah atau guru, entah diberi dari sekolah atau bagaimana. Itu kan bisa. Bisa apapun bisa diomongkan, jangan langsung suka menghukum anak. Sekali lagi saya nggak suka di sekolah atau dimanapun anak langsung dihukum, itu saya tidak suka banget. Apalagi sampai jewer, ngeplak, nendang, itu sangat kurang banget. Makanya ketika ada kasus-kasus di kayak di YouTube atau media sosial, ada kasus guru nampar siswa,
Ini ya ampun, kok bisa sampai seperti itu, ya. Dan sebaliknya kalau ada siswa nampar guru, lah ini yang salah siapa? Kok bisa sampai anaknya berani kepada gurunya? Harus dievaluasi lebih lanjut. Saya tidak hanya menyalahkan ya guru, saya sebagai guru, ya sebagai guru, bagaimana sih cara anak itu agar nurut kepada kita tanpa harus kita mentak-mentak, tanpa harus kita menghukum, itu sangat penting. Ya. Kemudian pahami psikologi anak yang tadi sudah saya jelaskan, psikologi anak berbeda-beda. Terus sempatkan berinteraksi, ya. Jadi jangan cuma setelah istirahat nongkrong di kantor dia manteng. Kemudian kalau orang tua pulang kerja sudah diam, anaknya mau ngapain terserah. Cobalah ngomong. Saya sering dapat curhatan dari anak-anak, ya alhamdulillah lagi anak-anak itu ketika ada masalah apapun itu curhatnya ke saya. Curhat ke saya, Pak, Bapak Ibu lu setiap hari sering berantem di rumah. Saya itu sampai pusing, makanya saya ogah pulang ke rumah karena Bapak Ibu selalu berantem. No. Apakah kita tahu hal seperti itu kalau gurunya nggak pernah berinteraksi kepada siswa? Terus kemudian di sekolah ngantuk, misalnya tidur, langsung dijas dihukum, ya, langsung dihukum. Coba tanya, di sekolah saya juga saya tanya, nak, kenapa kamu tidur? Ternyata kalau sore sampai malam dia ngarit atau mencari rumput untuk ternaknya. Ada juga yang kerja sip untuk membantu perekonomian keluarganya, karena keluarganya yaitu broken home lagi atau yatim, tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibu, sehingga harus membantu orang tua. Oh ya udah, kalau ngantuk ya, yang penting coba cuci muka aja, tanpa harus dibentak-bentak, anak itu ngerti. Coba nak cuci muka aja dulu, gak usah diguyur, gak usah diciprat-ciprati atau dipermalukan dengan memvideo. Aduh, itu sangat-sangat karakter gurunya bobrok banget. Kalau sampai di video ada anak yang tidur, ya coba tanya, mungkin bisa jadi. Ada juga ini lucu. Malam saya Mobile Legendan Pak. Ternyata dia konten kreator, membuat konten-konten, diedit-edit. Ada yang desain juga, membuat TikTok. Ada. Ternyata seperti itu. Ya, itu intinya. Makanya kita perlunya interaksi, ngomong. Jangan sekali-sekali langsung suka menghukum atau keras kepada anak, kekerasan, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang jangan samakan dengan zaman dulu. Ini yang sering diucapkan, waduh, zaman dulu loh anak diginikan nggak nggak kenapa-kenapa. Dulu anak lu saya tampar, dulu anak saya gulingkan. Sekali lagi, zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Nah, tahun 90-an sama tahun 2000-an itu berbeda karakternya, dan setiap hari makanannya juga berbeda. Kalau zaman dahulu memang anaknya besar-besar, ya nggak tahu ya dulu lebih baik apa lebih buruk, ya saya nggak tahu. Intinya semakin tahun saya rasa perkembangan di Indonesia itu semakin baik, harusnya ya semakin bagus. Karena zaman dulu tidak ngerti gadget, nggak ngerti pemrograman, nggak ngerti coding. Anak zaman sekarang ngerti. Ya, itu berarti menandakan ada kemajuan dalam pendidikan Indonesia. Kalau pemanfaatannya betul. Itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Sudah nggak kerasa 55 menit ya. Itu saja, silakan kalau mau bertanya, diperbolehkan. Oke, Saya kembalikan kepada baik. moderator.
Terima kasih Bapak. Materi kita hari ini ternyata sangat menarik. Selain fenomena yang ada di sekolah, Bapak Sugiono juga menjelaskan tentang problem solving ya, strategi beliau mengatasi bagaimana saja mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut nih ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan kameranya dan audionya. Sepertinya sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand, yaitu Ibu Cindy. Kepada Ibu Cindy, silahkan. Baik, perkenalkan saya. Halo Kak Sugi, ketemu lagi di sini. Halo Kak Sidi. Ya. Iya, selamat pagi. Perkenalkan saya Cindy Andika Fiona, asal saya dari Bogor, Jawa Barat. Saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi mental anak yang lemah akibat trauma, akibat dia dibullying, dan satu lagi pertanyaannya, gimana cara membangun habit atau kebiasaan baik bagi anak-anak, misalnya kayak budaya berliterasi, baca tulis dari dini. Kira-kira udah nyampe belum pertanyaannya? Oke, sudah nyampe. Ya, oke. Terima kasih Kak Sugi. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Bullying. Langsung dijawab apa menunggu pertanyaan lain, Ibu moderator? Baik, terima kasih Ibu Cindy sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Sugi. Silahkan dijawab. Langsung dijawab gitu ya? Ya, untuk yang membiasakan literasi di siswa atau numerasi, jadi kalau dari saya membiasakan 15 menit sebelum pelajaran itu membaca buku-buku literasi, bebas pilihannya, silakan ambil di perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu guru keliling untuk menanyakan apa yang dibaca. Jadi nggak hanya kemudian ditandatangani. Kalau bisa menjawab apa yang dibaca itu pasti bisa menumbuhkan literasinya dengan baik. Ya, biasanya gini, silahkan membaca tanpa ada imbas atau pertanyaan balik, itu juga sangat kurang ya, sangat kurang sekali. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru tetap mempertanyakan apa yang dibaca, apa manfaatnya, itu ya. Kemudian bagaimana untuk mengobati ya, mengobati atau bikin anak tidak trauma lagi akibat bullying yang tadi. Nah, itu coba ciptakan lingkungan sekolah atau pembelajaran teamwork atau kerjasama tim. Sekali lagi, kalau kita sering melakukan kerjasama, otomatis anak itu sama teman yang lain akan rukun. Ya. Rukun, tidak ada lagi bentrok, kemudian ada game-game menari yang harus dengan kerjasama. Itu kalau sering-sering kita gunakan, misalnya ambil contoh kayak kemarin sudah saya terapkan membuat cerita pendek. Cerita pendek saya tidak membuat sendiri-sendiri, tapi beregu, berkelompok, gantian. Terus disambung cerita yang satunya, sambung cerita satunya, nyambung anak itu pasti akan memiliki jiwa kebersamaan lagi. Ya, kalau memang sudah pernah dapat bullying, anak itu ketakutan. Nah, ini pihak dari keluarga dan pihak dari guru untuk selalu menemani. Ya, mungkin ketika istirahat ditanya, nah itulah lagi-lagi pertanyaan.
Ya, interaksi antara guru jangan langsung dibiarkan Brad keluar gitu. Ya, coba tanya, nak sudah jajan, sudah makan? Itu pertanyaan simpel-simpel loh. Sebenarnya gampang banget guru itu. Ya, simpel banget. Nak, eh, gimana sama temennya? Coba di situ main atau panggil yang temennya yang lain panggil. Sini, ini diajak main. Gitu aja. Itu sudah termasuk kita mendorong agar anak itu tidak trauma atau antisosial sama yang. Ya. Jadi seperti itu, coba sering-seringlah untuk membuat kolaborasi antar anak dan kolaborasi guru dan siswa tetap interaksi. Itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ini. Baik, terima kasih jawabannya. Semoga jawaban dari Pak Sugi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cindy. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand Ini teks dan mengaktifkan audionya. Chat. Chat siapa ini yang bertanya kepada Bapak Falah? Sepertinya ada bertanya. Ibu Falah. Dan sepertinya ada bertanya di bahwa bekerja penuh waktu sehingga berkualitas dan kualitas interaksi dengan anak ukuran gratis yang mana menjadi cara kita langsung diberikan sekolah lingkungan digital. Pertanyaan saya ketika bila utama ya tapi yang fungsi dilakukan sekolah melalui seluruh pendidikan kami sendirian membangun sekolah, bukankah seharusnya kebijakan publik lebih serius dengan cara memperkaya dan mengembalikan fungsi vital orang tua dan bentuk moral anak ditekan. Oke, jadi, nah sudah saya begini. Kalau seandainya memang anak itu misalnya dari pihak keluarga kurang atau tidak ada waktu, coba bikin lingkungan sekolah itu seperti keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak atau seperti sahabat, teman-temannya seperti keluarga. Buat sekolah itu nyaman dan tidak ingin pulang dari sekolah. Biasanya anak sampai nggak ingin pulang sekolah. Bagaimana caranya kita menciptakan sekolah itu seperti keluarga? Yaitu tadi, bikin kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Misalnya ekstrakurikuler Mobile Legends. Boleh banget. Itu anak itu nyaman di sekolahan. Kan sambil nge-game di sekolahan. Jadi kayak keluarga banget, sahabat. Kemudian kegiatan-kegiatan kepramukaan atau kegiatan fotografi atau mendesain. Itu ada kegiatan-kegiatan tambahan di sekolah sehingga membentuk rasa kekeluargaannya. Merasa nyaman. Bahkan lagi-lagi alumni di sini ya, saya nggak merasa besar ya di sekolah, tapi alumni di sini itu suka kembali lagi ke sekolah. Ketika ada kegiatan itu kembali lagi, ingin membantu di sekolah. Misalnya ada bersami atau perkemahan, alumni geruduk-geruduk datang karena merasa ada kekeluargaan, sehingga nyaman. Anak itu tidak sampai kemudian sesama teman pasti akan mengingatkan, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Karena ada rasa ini loh, kekeluargaan atau kebersamaan tadi. Kalau ada kegiatan ekstra atau tambahan. Sekali lagi kita harus mengikuti kesukaan anak, ya, kesukaan anak zaman sekarang, tapi tetap kita arahkan ke nilai pendidikan. Gitu ya Kak Fala, mungkin jawabannya itu semoga memuaskan Kak. Sekolah bisa kok menjadi keluarga gitu. Oke. Nah, terima kasih Bapak. Bentar. Oke. Terima kasih Bapak Sugiono telah menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Fala.
Semoga penjelasan yang dijelaskan Bapak Sugiono bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Nah, baik Bapak, ada pertanyaan terakhir mungkin dari username hamba Allah, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Mohon izin bertanya. Maaf saya tidak bisa menghidupkan fitur raise hand serta mengaktifkan kamera dan audio karena sedang ada kegiatan di luar. Dalam kondisi krisis moral pelajar saat ini, seringkali pengaruh media sosial jauh lebih kuat daripada peran guru maupun orang tua. Menurut Bapak, strategi konkret apa yang bisa dilakukan di sekolah dan keluarga agar pendidikan karakter tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar mampu menjadi benteng yang kuat bagi siswa di tengah derasnya arus pengaruh negatif zaman sekarang. Terima kasih atas pencerahannya Bapak. Oke, kepada Bapak Sugiono, dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ya, jadi intinya gini, Kak, kalau media sosial, sekali lagi, memanfaatkan teknologinya. Contoh, kalau memang anak ini suka bermain TikTok, biasanya kan TikTok yang sedang viral TikTok. Bikin, misalnya anak-anak suka TikTok jedak-jeduk, misalnya jedak-jeduk, bikin kegiatan, misalnya lomba fotografi, kemudian dibuat jedak-jeduk, dikasih kata-kata pendidikan. Nah, ini juga pemanfaatan. Kemudian kita harus secara berkala memberikan pengetahuan. Gini, daripada HP dipergunakan untuk melihat, lebih baik kita harus memproduksi. Contohnya, kamu buat aja jedak-jeduk. Kalau kamu suka ngegame Free Fire, FF, kamu streaming aja, ya. Kamu buat video aja, kasih kata-kata. Kan kata-kata itu termasuk literasi, atau kasih puisi, kasih quote. Nah, itu termasuk literasi memanfaatkan media sosial. Contoh kemarin sekarang kan lagi booming layang-layang, ya, layang-layang di kampung itu. Saya memanfaatkan momen ini. Membuat kreasi layang-layang. Jadi anak-anak saya suruh membuat layang-layang, kemudian bagus hasilnya. Nah, ini saya jelaskan, kalau hasilnya bagus, bisa kita manfaatkan untuk jual beli. Kamu jual aja, laku itu layangan. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi fenomena itu dengan hal yang baik. Jangan fenomena kita anggap buruk. Dari fenomena jangan kita anggap buruk, tapi harus kita bagaimana menuntaskan atau mencari terobosan agar masalah itu menjadi baik. Nah, ya, masalah itu menjadi baik. Jadi nggak semua masalah itu buruk, justru masalah itu membuat ide-ide yang baru. Contoh simpel lagi, biasanya suka TikTok joget-joget ini. Ya kan, anak zaman sekarang suka TikTok joget gini, ikut-ikut tren. Gimana kalau kamu buat TikTok joget-joget, tapi kamu kasih pengetahuan, ya, kayak infografi. Jadi seperti ini lah. Itu juga pemanfaatan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kita nggak boleh membenci teknologi, itu nggak boleh. Justru kadang dengan teknologi itu membantu kita untuk lebih kreatif lagi. Ikut-ikut. Jadi seperti itu ya caranya. Ya, jangan takut dengan teknologi ininya. Aduh, jangan bawa HP, nanti kamu gini. Ya, ini berarti kalau dalam pendidikan kurikulum nasional yang terbaru ini ada namanya grow mindset dan fixed mindset. Kalau grow mindset kita berpikir untuk terbuka.
Jadi kita menerima semua fenomena-fenomena. Ya. Jadi kita menerima semua fenomena-fenomena, kemudian kita bentuk ide kreatif. Ya, bentuk ide kreatif, kita kembangkan lagi. Itu dinamakan guru mindset, guru yang memiliki ide untuk berkembang lagi. Kalau big mindset, ada perkembangan apapun kita nggak ngikutin. Ini salah, ini salah, ini salah, cuma gitu toh. Itu guru yang big mindset yang dilarang oleh kurikulum nasional. Tadi sudah dijelaskan. Bentar ya. Sebentar ya, ada tanda. Apa? Iya. Habis ini ya. Iya, habis ini ya. Tunggu sebentar ya, habis ini suruh ke sini ya. Ya. Itu ya. Itu contoh barusan ada murid saya yang nangis, ada yang nangis. Pak, ada siswa saya yang nangis. Pingin curhat ke Bapak. Ya ini bagaimana nanggapinya Pak? Aduh jangan nangiskan kamu. Masa saya bilang seperti itu? Kan nggak mungkin. Ya, jangan cengeng jadi anak. Itu jangan lakukan seperti itu. Kalau bisa, ya habis ini kamu cerita kenapa. Nah setelah itu dia akan redam dan hatinya enak lagi. Kalau kita langsung minta, jangan nangisan kamu. Nah, itu justru membuat karakter anak membangkang. Alah bodoh amat, nggak peduli sama guru. Ya, baru saya beri materi sudah ada contohnya langsung ya. Oke, itu terima kasih. Lanjut silakan boleh. Terima kasih Bapak Sugiono dan Bapak atau Ibu hamba Allah yang sudah bertanya tentang bagaimana pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran di siswa. Nah, jadi Bapak sepertinya waktu kita masih ada. Kita lanjut satu pertanyaan terakhir nih Bapak. Ada pertanyaan dari Ibu Milva Yunita. Mungkin kepada Ibu Milva Yunita bisa mengaktifkan audio atau kameranya. Izin Ibu. Mungkin sedang terkendala Bapak, izin Setia bacakan aja ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Milva nih Bapak. Assalamualaikum, gimana giat ngatasi anak yang rada-rada susah disuruh belajar? Ini kasus ponakan yang duduk di kelas 4 SD, matur nuwun Bang Sugi. Bapak ada pertanyaan dari Ibu. Bentar. Saya yang mana ini pertanyaannya? Ngatasi anak yang rada-rada susah disuruh belajar. Ini kasus ponakan yang duduk di kelas 4 SD matur suwun Bang Sugi. Oke. Mengatasi anak yang susah belajar. Ini ya, kalau dari saya sekali lagi kita harus mengaca kepada negara-negara luar, terutama di Cina, Polandia, kemudian negara-negara yang maju, ya, bahwa anak usia SD kelas 1, 2, 3, 4 sampai usia kelas 5 itu masih suka bermain. Ya, anak yang suka bermain, jadi kita nggak bisa menuntut anak itu harus belajar. Nah, coba kita lihat di pendidikan Cina, anak usia dini itu tidak harus belajar membaca dan menulis, ya, tapi langsung praktek. Ya harus membaca menulis itu harus, tapi tetap dengan kegiatan-kegiatan yang kegiatan gerak. Misalnya saya lihat itu kuli bangunan, belajar memasak, kemudian belajar menjahit. Anak kecil itu suka belajar seperti itu, bukan suka belajar hal-hal bersifat teori. Itu pusing anak kecil. Itu psikologi anak. Nah, contoh lagi simpel seperti saya bilang tadi, belajar anak tidak harus melulu tentang materi, tapi juga visual, kinestetik. Ya. Contoh tadi saya membuat
kreasi layang-layang. Apakah itu termasuk belajar? Masuk ke kreativitasan. Anak nggak harus pinter teori, sekali lagi nggak harus pinter materi. Anak itu terampil, itu juga termasuk pinter. Pak, kalau nggak bisa membaca, ya membaca ya pelan-pelan. Pasti anak sesuai tahapan umur itu pasti bisa. Pelan-pelan saja. Kalau soal untuk memperdalam materi, itu saya rasa kurang, ya. Tidak penting banget kalau anak masih kecil untuk memahami teori secara dalam. Ya. Kemudian lagi kalau anaknya susah, cari anak itu kesukaannya apa. Tanya. Anak mungkin bisa suka bermain bola, bisa suka bermain apa gitu. Karena cowok itu cenderung, kalau anak laki-laki cenderung permainan daripada menulis, ya. Cenderung permainan. Jadi Kak Milva harus mencari tahu kesukaan dia apa, permainan dia apa, lalu bikin kesepakatan. Kalau kamu rajin belajar, ya, kalau kamu rajin belajar, nanti saya belikan atau saya ajak bermain ini loh, nanti tak buatkan layang-layang loh, nanti tak kasih bola. Nah, itu anak pasti punya dorongan kuat. Jangan langsung, kamu harus belajar, jangan main ini aja. Kamu harus belajar, jangan main ini aja. Ini salah. Ya, salah. Jadi, kamu belajar dulu. Nanti kalau kamu sudah belajar, tak kasih bola, tak beri bola. Ya. Jadi anak itu suka, oh iya wes, aku belajar dulu sampai selesai. Nanti dibelikan bola, dibelikan es krim, dibelikan ini. Oke ya, itu dah. Mungkin bisa membantu jawabannya. Terima kasih Bapak Sugiono dan Ibu Milva Yunita telah memberikan pertanyaan pada webinar kita kali ini. Mungkin karena waktu kita sudah hampir habis, Bapak setia izin untuk ke sesi selanjutnya. Suka main layangan dan main FF. Oke. Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sesi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, untuk dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya dan termanisnya. Akan dipandu oleh saya sendiri. Baik, Bapak Ibu. Oke. Silakan aktifkan kameranya. Kita sesi dokumentasi. Baik. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya Bapak Ibu, izin untuk didokumentasikan. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, webinar kita kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sugiono sebagai pemateri yang luar biasa dengan materi-materi yang informatif sekali, menambah wawasan bagaimana strategi mengatasi nih atau problem solving yang ada di sekolah kita sebagai pendidik. Nah, semoga setelah ini kita bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu rekan penulis semuanya atas partisipasinya. Jangan lupa kunjungi website kami di www.queenpustaka.id. Follow, subscribe media sosial kami Queen Pustaka Nusantara untuk info webinar dan kegiatan selanjutnya. Saya Sepia Meulan
Sari selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Sevia Mayulansari yang telah memandu acara dengan baik. Dan juga kepada Bapak Sugiono SPD, terima kasih atas materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat ya Bapak. Alhamdulillah acara kita pagi ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Sebelum menutup webinar, izinkan saya untuk memperkenalkan produk dari Queen Pustaka Nusantara, yaitu kami memiliki 5 paket penerbitan yang mana bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada paket basic dengan harga 500.000. Penulis dapat menyusun sendiri naskahnya ke dalam template yang disediakan dan selanjutnya akan diterbitkan oleh Queen Pustaka Nusantara dengan terbit ber-ISBN. Dan juga yang kedua itu ada paket standar dengan harga 750.000. Bapak Ibu cukup kirimkan naskah mentahnya saja dan hasil Turnitin maksimal 30%, sisanya akan dilanjutkan oleh tim penerbit dengan terbit ISBN dan juga HQ. Lalu yang ketiga itu ada paket tunggal dengan harga 1 jutaan aja. Bapak Ibu naskahnya maksimal 3 list. Ini sudah masuk ISBN fasilitas lengkapnya yang mana ada gratis buku cetaknya 3 dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada paket kolaborasi dosen. Ini cocok banget untuk proyek bersama antara dosen se-Indonesia yang sebidang. Jadi Bapak Ibu bisa menulis bersama kolaborasi dalam buku ajar di bidang yang sama seperti itu ya. Lalu yang kelima itu ada paket eksekutif. Nah, paket eksekutif ini solusi untuk Bapak Ibu yang sibuk. Di sini kami akan membantu menuliskan naskahnya dari ide hingga naskah terbit. Di spesial bulan Agustus ini dalam rangka Gebiar Kemerdekaan, Queen Pustaka memberikan diskon 17% untuk semua paket, khusus untuk 50 naskah tercepat. Dan saat ini itu sisanya tinggal 20 naskah lagi. Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2025. Silahkan Bapak Ibu hubungi admin kami dan follow Instagram Queen Pustaka Nusantara untuk info lengkapnya. Baik, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun khas dari Negeri Melayu Riau. Oke, nanti kalau saya pantun boleh dibilang cakep ya Bapak Ibu sekalian. Tugas menumpuk, waktu terbatas, menulis naskah jadi tertunda. Paket eksekutif jadi solusi cerdas, terbit cepat tanpa ribet di Queen Pustaka. Menulis naskah, menulis karya, jadikan ilmu lebih bermakna. Terima kasih atas partisipasinya, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Umi Alfia pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini diimplementasikan dalam praktik medis. Buku membentuk kata, mengubah makna. Serunya bahasa di novel era 2000-an mengajak pembaca untuk menyelami dunia kata dan makna dalam novel-novel populer dari era. Oke, baik. Kemudian jangan lupa mengisi absens di link yang sudah diberikan oleh tim penerbit kami di catatan ya Bapak Ibu sekalian, di chat Bapak Ibu bisa ngisi link absensinya. Karena untuk klaim sertifikatnya kita berdasarkan absensi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sugiono telah menyempatkan waktunya dan terima kasih untuk Bapak Ibu rekan semuanya.
memberikan dimensi baru dalam sebuah narasi. Pembaca diajak untuk mengeksplorasi bagaimana kata-kata yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi lebih kompleks dan penuh makna, memberikan kekuatan pada karakter dan cerita dalam novel. Melalui berbagai contoh dari novel era 2000-an, buku ini menggali bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan karakter yang kuat dan dunia cerita yang mendalam. Afiksasi tidak hanya memperkaya struktur kalimat, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan perasaan, membangun konflik, dan menghidupkan dunia yang diciptakan dalam setiap karya sastra. Dalam membentuk kata, mengubah makna, dibahas bagaimana perubahan kata melalui afiksasi dapat memberikan kekuatan pada cerita, menggambarkan suasana hati karakter, atau memperkuat tema utama dalam novel. Setiap kata yang dipilih dengan hati-hati memiliki tujuan untuk menghubungkan pembaca dengan dunia yang dihadirkan oleh penulis. Buku ini menjadi panduan yang berguna bagi pecinta bahasa, penulis pemula, serta siapa bahasa berperan dalam membangun cerita yang menarik. Dengan pendekatan yang santai dan mudah dipahami, buku ini menciptakan cerita yang berkesan dan memikat pembaca. Buku ini memberikan pembaca wawasan yang menarik tentang bagaimana bahasa membentuk dunia dalam novel. Dengan memahami bagaimana afiksasi mengubah makna kata dan memberi dimensi baru pada cerita, pembaca dapat lebih menghargai kekuatan bahasa dalam menciptakan karakter, suasana, dan makna yang mendalam. Buku ini adalah panduan inspiratif untuk mereka yang ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana bahasa membangun cerita yang kuat dan berkesan. Di dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, manajemen persediaan menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan efisiensi operasional. Bagaimana kita bisa mengelola persediaan dengan cara yang optimal, terutama saat menghadapi keterbatasan kapasitas, risiko deteriorasi barang, serta variabilitas permintaan dan pasokan. Buku Manajemen Persediaan Modern mengatasi keterbatasan dan ketidakpastian dengan pendekatan matematis ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi manajemen persediaan yang lebih efisien dan adaptif dengan pendekatan yang lebih matematis dan berbasis data. Buku ini mengupas berbagai aspek yang sangat relevan dalam manajemen persediaan modern dengan menggunakan model-model matematis untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan persediaan. Dari teori fusi hingga integrasi kredit perdagangan, semua ini dirancang untuk mengoptimalkan biaya persediaan dan meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan. Salah satu sorotan utama dalam buku ini adalah bagaimana model dua gudang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dalam gudang. Konsep ini membantu manajer persediaan mengatur perpindahan barang antar gudang dengan lebih efisien, menjaga kesediaan barang sekaligus mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain itu, buku ini juga membahas analisis sensitivitas, yang penting untuk menghadapi berbagai skenario dalam rantai pasok. Dengan memahami variabilitas permintaan dan pasokan, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan pasar yang mendadak dan memastikan operasi tetap berjalan lancar meskipun dalam kondisi yang tidak pasti. Buku ini memberikan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam strategi persediaan yang lebih efisien dan berbasis data. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami bagaimana teori-teori matematis dapat diimplementasikan dalam konteks dunia nyata untuk mengoptimalkan manajemen persediaan. Melalui pembahasan yang komprehensif tentang strategi persediaan, pengelolaan risiko, dan penggunaan teknologi dalam dunia logistik, buku ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adaptif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia bisnis modern. Dengan memahami dan menerapkan pendekatan berbasis matematika dan model-model canggih yang dibahas dalam buku ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional mereka, mengurangi biaya persediaan, dan menjadi lebih siap menghadapi ketidakpastian yang ada di pasar global. Budaya Minangkabau bukan hanya tentang rumah gadang dan pakaian adat, melainkan juga tentang nilai, tradisi, dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui buku Budaya Minangkabau dalam Maransi, Kisah, Tradisi, dan Makna, Nadila Rahma Putri,
Hu membawa kita memahami bagaimana sistem matrilineal, peran adat, serta konflik antara tradisi dan modernitas dihidupkan dalam cerita-cerita Maransi. Buku ini mengajak kita melihat lebih dekat bagaimana adat Minangkabau terus bertahan, bahkan di tengah perubahan zaman. Buku ini mengupas tuntas tentang budaya Minangkabau yang tercermin melalui novel Maransi. Lewat cerita, kita diajak melihat bagaimana masyarakat Minangkabau menjaga nilai-nilai adat, khususnya sistem matrilineal yang unik, peran penting adat dalam kehidupan sosial, serta konflik yang sering terjadi antara generasi muda dengan tradisi lama. Melalui analisis mendalam terhadap cerita dalam novel Maransi,